Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kira-kira apa hal yang juga sangat penting selain daripada makanan dan minuman bagi tubuh manusia? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah udara. Beberapa orang berkata bahwa manusia dapat hidup 1-3 bulan tanpa makanan. Kalau untuk air, ada orang berkata 3-7 hari. Lalu bagaimana dengan udara? Berapa lama manusia bisa bertahan tanpa udara? Di dalam udara yang kita hirup sehari-hari, terdapat oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan zat-zat lainnya. Jadi udara yang kita hirup di dalam proses pernafasan bukanlah udara yang murni 100% oksigen, ya. Tadi kita sudah sebutkan di dalam udara yang kita hirup ada oksigen. Nah, salah satunya yang membuat udara penting bagi kita adalah kandungan oksigen ini yang diperlukan oleh setiap sel di dalam tubuh kita. Baik itu sel otak, sel jantung, sel paru-paru, semua membutuhkan oksigen. Kenapa oksigen diperlukan di dalam setiap sel? Karena salah satunya oksigen digunakan dalam proses respirasi atau proses pernafasan sel. Kalau tidak ada oksigen, maka sel kita bisa mati. Artinya apa? Artinya kalau tidak ada oksigen, maka sel otak kita tidak bisa bernafas. Kalau sel otak kita tidak bisa bernafas, artinya kita tidak bisa berpikir. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa membuat keputusan dengan baik. Kalau kita tidak bisa membuat keputusan dengan baik, maka hidup kita akan hancur. Bukankah begitu? Jadi, udara yang bersih, udara yang baik itu perlu ya untuk kita semua. Udara yang bersih, udara yang sehat seharusnya gratis, karena Tuhan sediakan bagi semua manusia. Kalau udara yang sehat dan bersih itu bayar, artinya hanya orang-orang yang punya duit yang bisa sehat. Ya kan? Jadi yang namanya udara yang bersih dan sehat itu gratis bagi semua orang yang mau, dan itu asalnya daripada Tuhan. Namun tidak bisa dipungkiri, udara yang bersih dan sehat ini akan sangat sulit kita temukan di kota-kota besar. Polusi udara yang mencemari atmosfer kota-kota besar, ya itu memang tidak bisa dihindari. Kalau kita melihat Tuhan ketika menciptakan orang tua pertama kita, Bapak Adam dan Ibu Hawa, mereka ditempatkan di Taman Eden. Dan Taman Eden bukanlah kota besar tentunya. Taman Eden pastinya di sana udaranya bersih, sehat, dekat dengan alam, dan lain-lain. Ya, jadi Tuhan sudah tahu memang kebutuhan tubuh kita ini apa, dan kalau kita sudah tahu, harusnya kita juga berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan pergi ke tempat-tempat atau tinggal di tempat yang udaranya tercemar. Karena tadi kita sudah singgung bagaimana udara yang baik, udara yang sehat itu dapat menghasilkan pikiran yang sehat juga. Jadi biarlah teman-teman, renungan kita pada petang hari ini boleh menjadi suatu pertimbangan di dalam hidup kita. Supaya kita tidak tinggal di tempat yang udaranya tercemar. Tuhan mau kita menghirup udara yang bersih dan sehat. Maka kita harus mencari tempat-tempat yang memiliki udara yang bersih, memiliki udara yang sehat. Dan ketika kita menghirup kualitas udara yang baik, maka kesehatan tubuh kita maupun rohani kita juga akan terjaga. Satu ayat terakhir menutup renungan kita pada petang hari ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-25. Dialah yang memberikan hidup dan nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.